Perkenalkan, kami dari kelompok 20 dengan anggota kelompok Angelina Yulianto, Belinda Briliana, Brian Christian, Devina Jesslyn, dan Jacqueline Abadi. Melalui video ini, kami akan menjelaskan tentang artikel jurnal yang berjudul Tax Deductible Provision for Gluten-Free Diet in Canada, Compare with System for Gluten-Free Diet Coverage Available in Various Countries. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana ketentuan pengurangan pajak produk GFD atau Gluten Free Diet di Kanada dan yang ada di negara lain. Yang kedua, apa saja program yang dilakukan untuk mengurangi biaya GFD terhadap pasien penyakit celiac atau celiac disease. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan pengurangan pajak terhadap makanan bebas gluten di negara Kanada dengan negara lain. Serta manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak terkait kebijakan pajak dan kesehatan, khususnya dalam hal ketentuan pajak untuk makanan bebas. Dan teori yang digunakan untuk penelitian kali ini yaitu teori kebijakan publik. Carl Friedrich dikutip dari Leo Agostino mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan di mana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan merupakan keputusan atau pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat, penduduk, masyarakat, maupun warga negara. Variabel-variabel untuk penelitian ini adalah untuk variabel independen ada penyakit celiac, lalu untuk variabel dependen ada tax deduction atau pengurangan pajak, lalu untuk variabel mediasi adalah program GFD. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa gluten-free diet sulit untuk diterapkan karena terkendala pada biaya yang mahal dan ketidaknyamanan secara sosial yang dirasakan oleh para penderita penyakit celiac. Oleh karena gluten-free diet tersebut sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup penderita penyakit celiac, maka berbagai pendekatan telah dilakukan untuk mengurangi biaya tambahan terhadap penerapan gluten-free diet. Dalam penelitian ini didapatkan beberapa variabel seperti penyakit celiac, tax deductible provision atau ketentuan pengurangan pajak, dan gluten-free diet atau GFD. Gluten-free diet adalah satu-satunya pengobatan yang tersedia saat ini bagi penderita penyakit celiac. Akan tetapi, karena penerapan gluten-free diet yang mahal memunculkan adanya ketentuan pengurangan pajak bagi penderita celiac yang sedang menjalani gluten-free diet. Sehingga, gluten-free diet di sini berperan sebagai variabel mediasi yang menghubungkan antara variabel independen yaitu penyakit celiac dan variabel dependen yaitu ketentuan pengurangan pajak atau tax deductible provision. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menggunakan teori yang sudah ada sebelumnya, sehingga dalam penelitian ini cenderung lebih objektif. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah comparative dan cross-sectional study. Studi ini bertujuan untuk membandingkan ketentuan tax deduction untuk makanan gluten-free yang ada di negara Kanada dan yang tersedia di negara lain, seperti Australia, Denmark, Spanyol, Italia, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Para peneliti menganalisis ketentuan pajak untuk makanan gluten-free di setiap negara, termasuk jenis makanan yang memenuhi syarat untuk tax deduction dan kriteria kelayakan. Studi ini menggunakan analisis deskriptif untuk membandingkan ketentuan pajak di negara yang berbeda dan mengidentifikasi perbedaan atau kesamaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas populasi dan kriteria sampling dari penelitian ini. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah individu dengan penyakit celiac, di mana penyakit celiac adalah suatu kondisi medis yang memerlukan diet gluten-free seumur hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, di mana metode ini adalah memilih individu dengan penyakit celiac
yang tergabung dalam Canadian Celiac Association (CCA) atau yang terdaftar di Canadian Celiac Health Survey (CCHS). Studi ini juga melibatkan individu dengan penyakit celiac dari negara lain, Australia, Denmark, Italia, Spanyol, Inggris, dan Amerika Serikat untuk pembandingan. Kriteria inklusi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, dewasa berumur 18 tahun atau lebih, atau yang kedua, pernah didiagnosis oleh dokter mengidap penyakit celiac atau sudah pernah melakukan biopsi. Data penelitian untuk penelitian ini adalah sistem pengurangan pajak untuk satu item bebas gluten dan juga perhitungan pengurangan pajak, kemudian ada pasien celiac sendiri dan juga resep yang telah disetujui oleh Komite Penasehat tentang zat batas. Kemudian untuk alat analisis yang kita gunakan adalah barang dan merek pembanding. Nah, seperti selisih antara jumlah dan banyaknya makanan non-gluten dan juga yang gluten. Gambaran umum pada penelitian kita ini adalah kebutuhan GFD para pasien celiac di Kanada tidak terpenuhi dengan baik. Penyakit ini dipicu oleh konsumsi gluten pada individu dengan kecenderungan genetik yang dilakukan dengan adanya antigen DQ2 ataupun DQ8 leukosit pada manusia. Nah, satu-satunya pengobatan yang bisa dilakukan untuk saat ini adalah dengan penghindaran gluten seumur hidup. Nah, sumber utama gluten makanan ada pada gandum, jelai, ataupun gandum hitam. Istilah bebas gluten menunjukkan diet yang mengandung gluten pada tingkat rendah sehingga dianggap tidak berbahaya bagi pasien-pasien celiac. Di sini ada dua jenis makanan yang tersedia bagi mereka yang membutuhkan diet bebas gluten atau yang tadi saya sebut dengan GFD. Yang pertama adalah makanan bebas gluten alami, yang secara alamiah makanan-makanan tersebut memang tidak mengandung gluten seperti nasi, kentang, sayur-sayuran, buah-buahan, daging, telur, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pengganti bebas gluten, di mana produk tersebut sudah diolah sebagaimana rupa agar bisa mengurangi kandungan gluten yang terdapat di dalamnya seperti roti maupun pasta. Nah, untuk kenikmatan dan rasa dari produk olahan tersebut bergantung pada merek dan jenisnya masing-masing. Jika pasien celiac melakukan diet bebas gluten ini dengan baik dan benar, maka dipercaya akan bisa menyembuhkan segala gejala yang ada pada penyakit celiac dan juga memperbaiki kerusakan usus dari waktu ke waktu secara perlahan. Kesimpulannya, pendekatan seimbang terdiri dari mensubsidi produk bebas gluten atau pemberian makanan langsung kepada mereka yang membutuhkannya, terlepas dari kemampuan atau kemauan untuk membayar. Jika biaya program tersebut mahal, nilai manfaat dari program itu dapat dikenakan pajak untuk memastikan bahwa setiap kontribusi pasien dalam hal pajak tambahan terkait langsung dengan kemampuan membayarnya. Pada penelitian ini kami tidak menemukan adanya pengungkapan keuangan dan juga konflik kepentingan. Sedangkan peranan pengungkapan keuangan sangat penting karena bisa mengetahui informasi sumber-sumber ekonomi dari sebuah perusahaan dalam satu periode. Dan itu sangat berguna bagi para pembacanya. Sehingga rekomendasi kami untuk penelitian selanjutnya adalah bisa mencantumkan pengungkapan keuangan dan juga konflik kepentingan yang ada. Terima kasih.